Pernah kepikiran gak sih kenapa ya ketenangan itu kayaknya makin susah didapat padahal kita udah mati-matian ngejar duit? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar yang namanya paradoks ketenangan. Ini tuh ironi zaman sekarang yang tanpa sadar ngejebak banyak banget dari kita. Yuk, kita mulai. Coba deh perhatiin di sekitar kamu atau mungkin ngerasain sendiri. Ada pola yang aneh kan? Semakin tinggi target finansial yang kita kejar, kok pikiran malah makin gelisah ya, bukannya makin tenang. Kenapa bisa gitu? Nah, ini dia ironi yang mau kita bedah bareng-bareng. Dan ternyata ini tuh bukan cuma perasaan kita doang loh, ada datanya. Survei Kesehatan Mental Nasional dari Kemenkes nemuin kalau pemicu stres paling utama itu ya tekanan ekonomi dan gaya hidup yang lebih besar pasak daripada tiang. Jadi masalah ini tuh nyata dan bisa diukur. Ini bukti kalau ketenangan itu emang nggak selalu datang dari angka di rekening. Oke, pertama-tama yuk kita bongkar dulu apa sih jebakan dari sukses di zaman sekarang. Kita bakal lihat kenapa definisi bahagia yang selama ini kita pegang malah jadi sumber capek yang nggak ada habisnya. Nah, akar masalahnya itu ada di konsep psikologi yang namanya adaptasi hedonis. Gampangnya gini, ini tuh kecenderungan alami kita buat cepat terbiasa sama hal-hal baru. Dulu, pas dapat gaji pertama atau HP baru, rasanya luar biasa kan? Tapi, lama-lama ya biasa aja. Akibatnya apa? Standar kebahagiaan kita jadi naik terus, nggak ada berhentinya. Siklusnya itu gitu-gitu aja. Pengen punya motor? Dapat. Senengnya? Sebentar. Nggak lama, pengen mobil. Dapat lagi. Senengnya? Ya, sebentar lagi. Otak kita itu secara otomatis langsung pasang target baru yang lebih tinggi. Jadi kebahagiaan itu kayak fata morgana, selalu ada di depan sana, bikin hari ini jadi terasa kurang terus. Ini benar-benar perlombaan tanpa garis finish. Nah, disinilah kita perlu bedain dua hal yang penting banget. Kenyamanan sama ketenangan. Kalau kenyamanan, kayak punya AC yang dingin atau mobil yang empuk, itu bisa dibeli pakai uang. Tapi ketenangan, itu kondisi dari dalam. Itu skill mental yang harus dibangun, nggak bisa di-check out dari keranjang belanja. Dan lagi-lagi, ini bukan cuma teori. Ada survei global dari IPSOS yang nunjukin kalau lebih dari setengah populasi, termasuk lo ya yang gajinya menengah ke atas, itu cemas soal masa depan keuangan mereka. Ini bukti paling kuat. Duit emang bisa beli kenyamanan, tapi jelas nggak bisa beli ketenangan pikiran. Oke, jadi kalau masalahnya bukan cuma soal uang, terus musuh utamanya apa dong? Jawabannya ada di dalam kepala kita sendiri. Yuk kita gali lebih dalam, jebakan pikiran apa aja sih yang tanpa sadar nguras energi dan kedamaian kita tiap hari? Dan ini dia nih, mungkin biang keladi terbesarnya, media sosial. Coba deh, tiap kali kita buka HP, kita langsung diserang sama highlight reel hidup orang lain. Liburan ke luar negeri, dapat promosi, beli mobil baru. Otak kita tuh sebenarnya nggak didesain buat nerima banjir perbandingan kayak gini dalam skala segede ini setiap saat. Dan ini udah terbukti secara ilmiah loh. Ada studi dari University of Pennsylvania yang nemuin kalau dengan ngebatasin pemakaian medsos aja, itu bisa banget ngurangin rasa sepi dan depresi. Jadi hubungan sebab akibatnya udah jelas banget. Ngebanding-bandingin diri terus-terusan, itu ngegerus rasa syukur dan kepuasan kita. Coba deh, saya mau tanya satu hal. Pertanyaannya simpel, tapi kalau dijawab jujur, bisa ngebebasin banget. Coba renungin sebentar, berapa banyak sih keinginan kamu yang benar-benar lahir dari kebutuhan kamu sendiri, dibanding karena ngelihat orang lain punya? Beneran butuh HP baru itu, atau pengen karena lihat temen posting? Nah, ngenalin sumber keinginan kita itu langkah pertama menuju kebebasan. Poin pentingnya adalah, tekanan sosial ini akhirnya jadi perilaku finansial yang bahaya. Orang jadi berani ambil cicilan gede bukan karena mampu, tapi karena FOMO, takut dianggap ketinggalan zaman. Ingat ini baik-baik ya, gengsi itu biaya yang nggak akan pernah ngasih return kebahagiaan. 0. Oke, kita udah ngomongin masalahnya terus. Sekarang, bagian paling pentingnya, solusinya gimana? Kabar baiknya adalah, ketenangan itu skill, artinya bisa dilatih. Yuk kita pelajari bareng 4 pilar praktis buat ngebangun hidup yang lebih damai dari dalam diri kita sendiri. Pilar pertama, ini fondasinya. Kejelasan. Tahu nggak, banyak orang capek itu bukan karena kebanyakan kerja, tapi karena ngejar hal yang sebenarnya nggak penting buat mereka. Ibaratnya lari maraton ke arah yang salah. Dengan punya kejelasan, kita bisa fokusin energi kita yang terbatas ini ke hal-hal yang beneran berarti. Pilar kedua, kecukupan. Ini soal kita sendiri yang nentuin kata cukup itu artinya apa. Tapi jangan salah ya, merasa cukup itu bukan berarti malas atau berhenti berkembang. Justru, ini artinya kita bersyukur sama yang udah ada sambil tetap maju, tapi tanpa rasa dikejar-kejar atau stres karena ngebandingin sama orang lain. Pilar ketiga,
kendali. Ini soal efisiensi energi mental. Gini deh, kita kan nggak bisa ngontrol ekonomi dunia atau apa kata orang. Nah, orang yang tenang itu fokusnya cuma ke apa yang bisa mereka kontrol. Usaha mereka, sikap mereka, keputusan mereka sendiri. Ini benar-benar ngirit energi mental luar biasa. Dan pilar terakhir yang mungkin paling dasar dari semuanya, keterhubungan. Jangan lupa, kita ini makhluk sosial. Sebanyak apapun harta yang kita punya, itu nggak akan pernah bisa gantiin rasa aman, rasa punya makna, dan kebahagiaan yang datang dari hubungan yang tulus sama orang-orang yang kita sayang. Dan buktinya, kuat banget. Ada studi legendaris dari Harvard yang neliti orang selama 80 tahun. Dan kesimpulannya cuma satu, nggak bisa dibantah. Faktor penentu nomor satu buat hidup yang panjang, bahagia, dan sehat, itu bukan duit atau popularitas, tapi kualitas hubungan kita sama orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yang paling praktis. Gimana caranya kita nerapin pilar-pilar tadi di kehidupan sehari-hari? Yuk, kita coba rancang bareng-bareng sebuah hidup yang emang sengaja kita arahin buat jadi lebih tenang. Ini dia beberapa langkah konkret yang bisa kamu mulai hari ini juga. Pertama, kontrol inflasi gaya hidup. Kedua, coba deh alokasiin uang buat pengalaman. Jangan cuma buat barang. Ketiga, berani bilang nggak buat ngejaga energi kamu. Keempat, kenali kapan kamu belanja karena emosi. Dan yang terakhir, tiap hari, coba deh latih rasa syukur buat apa yang udah kamu punya sekarang. Coba deh kita lakukan eksperimen pikiran sebentar. Bayangin ada dua masa depan. Satu, kamu kaya raya tapi cemas terus. Satunya lagi, kamu hidup berkecukupan tapi tenang banget. Mana yang menurut kamu benar-benar sukses? Kalau kaya tapi harus ngorbanin ketenangan batin, kesehatan, dan hubungan, apa itu masih bisa dibilang sukses? Pertanyaan ini maksa kita buat mikir lagi. Apa sih yang sebenarnya kita cari di hidup ini? Jadi, intinya tuh ini. Jalan menuju ketenangan itu seringkali bukan nambahin ini itu, justru sebaliknya dengan sengaja mengurangi. Ngurangin ngebanding-bandingin diri, ngurangin tuntutan yang nggak realistis ke diri sendiri, dan ngurangin gengsi. Dan yuk kita tutup dengan pemikiran ini. Mungkin tujuan hidup yang paling sehat itu bukan buat punya barang paling banyak, tapi buat jadi orang dengan beban mental paling ringan. Hidup yang tenang dan bahagia itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari secara konsisten, buat ngejaga pikiran kita tetap enteng. Coba deh pikirin, apa satu hal yang bisa kamu kurangi hari ini, biar bisa merasa sedikit lebih ringan?